Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita masuk ke bab yang baru, bab 9, 5 ayat yang pertama 1 hingga 5 yang bertajuk Adakah Tuhan masih mengasihi bangsa Yahudi? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bangsa-bangsa bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, saya ingin memberi ringkasan penjelasan sebelum kita masuk ayat pertama bab 9 ini. Ya, bab 9 sampai 11 ya, 3 bab ini ya. Ketiga-tiga bab ini adalah satu unit yang berbicara tentang bangsa Israel. Dari bab yang pertama hingga 8 ya, Paulus telah berbicara tentang perlunya manusia diselamatkan dari dosa, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Dalam bab 8, Paulus memberi suatu jaminan yang sangat kuat ya tentang kepastian keselamatan kita. Nah, Paulus berkata dalam ayat 29 dan 30 ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, dua ayat ini menunjukkan bahwa pekerjaan keselamatan manusia adalah pekerjaan Tuhan dari awal hingga akhir. Dan karena ianya pekerjaan Tuhan, ya, maka keselamatan kita adalah berkesan dan sempurna. Nah, disitulah kita memiliki suatu kepastian yang kukuh tentang keselamatan kita karena Allah yang bekerja. Nah, bab 8 berakhir dengan mengatakan bahwa tidak ada apa-apa atau sesiapa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tuhan menjanjikan keselamatan yang pasti dan terjamin. Saudara sekarang, apabila kita masuk bab 9, Paulus berbicara pula tentang Israel. Kita tahu Israel sememangnya adalah bangsa yang terpilih, ya, umat pilihan Allah. Nah, itulah identiti mereka. Tapi
ada suatu ketika Israel pernah dikutuk dan ditolak Tuhan. Ya, dalam bab 11 ayat yang pertama, Paulus bertanya, adakah Allah mungkin menolak umatnya? Saudara, sekiranya bangsa Israel dapat ditolak oleh Tuhan, bagaimana pula dengan keselamatan kita? Sebab sekiranya Israel pada suatu ketika adalah dikasihi Tuhan, umat pilihan Allah, dan sekarang ditolak, adakah Allah juga akan mengubah kasih-Nya terhadap kita? Dan karena itu, adakah kita betul-betul rasa terjamin dengan keselamatan kita dalam Tuhan? Itulah persoalan yang sangat penting. Maka yang menjadi persoalan di sini juga adalah integriti, kebenaran dan kewibawaan kuasa Tuhan dalam menggenapi janjinya untuk pelihara kita sampai akhir. Nah, di sini juga yang harus difikirkan adalah kewibawaan Alkitab, ya, yang memberi janji-janji keselamatan. Apakah semuanya benar seperti mana yang dituliskan? Ya, maka Paulus mengambil 3 bab untuk menjelaskan hal ini. Nah, bab 9 akan berbicara tentang keadaan Israel yang lalu, ya, the past. Bab 10 Israel yang sekarang, the present, dan bab 11 keadaan Israel yang akan datang, the future. Ya, saudara, kita telah baca 5 ayat pertama bab 9 awal tadi. Sekarang kita kembali kepada ayat yang pertama dan kedua, ya. Dalam ayat kedua, Paulus mengatakan dia berasa sangat duka cita dan sedih hati. Dan Paulus tidak mau sembunyikan perasaannya. Dan apa yang Paulus ingin kongsikan seterusnya, Paulus berkata adalah benar dan bukan dusta. Sebab ayat pertama berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Nah, soalannya, kenapa Paulus berasa duka cita dan sedih hati? Ya, padahal sebelum ini dalam bab 8, Paulus menunjukkan keyakinan yang begitu kuat sekali bahwa tidak ada sesiapa yang dapat memisahkan dia dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus berasa sedih untuk bangsanya, orang-orang Yahudi, ya. Sebab Paulus sendiri adalah seorang Yahudi. Ya, tapi Paulus berasa bahwa mereka telah terpisah dari kasih Allah. Dan Paulus berasa mereka belum diselamatkan sepenuhnya. Dan Paulus ingin supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Ya, dalam bab 10 ayat pertama Paulus mengatakan, ya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, inilah keinginan hati Paulus. Pergumulan Paulus. Beban dan doa Paulus untuk bangsanya. Supaya mereka diselamatkan. Bermaksud ada yang belum diselamatkan lah. Nah, bangsanya adalah bangsa yang terpilih. Tetapi bukan semuanya diselamatkan. Maka Paulus bergumul dalam doa. Dia berdoa syafaat. Ya Tuhan, oh Tuhan. Dalam kesedihan hati, kehancuran hatinya. Dia berkata, selamatkan umatku. Paulus merayu. Paulus meminta supaya Tuhan selamatkan bangsanya. Saudara, ada seorang yang bernama John Knox. Dia juga ada pergumulan yang sama dengan Paulus. Dia terkenal dengan doa ini. Berikan saya Scotland atau saya mati. Inilah doa
yang memulakan reformasi Scotland pada tahun 1560-an. Bagi Paulus, keinginan dan perasaan untuk bangsanya diselamatkan begitu kuat sekali, sangat kuat sekali ya. Beban dan perasaannya sangat kuat sehingga Paulus berkata dalam ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bermaksud Paulus akan melakukan apa saja untuk melihat bangsanya diselamatkan. Termasuk sekiranya harus dikutuk dan dipisahkan dari Yesus. Dia sanggup lakukan itu. Tapi, saudara, kan sebelum ini dia telah berkata tidak ada apa-apa yang dapat memisahkan diri dari kasih Allah. Masih ingat? Dalam bab 8. Kenapa pula dia berdoa sekarang, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, terkutuk dan terpisah. Sekarang, dia bukan lagi berbicara dari sudut kebenaran, ya. Dia berbicara dari perasaan hati yang paling dalam. Itulah dia berkata, suara hatiku bersaksi dalam Roh Kudus. Paulus datang kepada Tuhan dalam kehancuran hatinya, meluahkan segala kesedihan dan duka citanya. Untuk siapa? Untuk bangsanya yang ingin melihat bangsa sendiri diselamatkan. Maksudnya, dia sanggup melakukan hal yang paling ekstrim sekiranya perlu untuk menyelamatkan bangsanya. Ya, dikatakan di sini demi saudara-saudaraku, kata Paulus. Ya, dia sanggup mengorbankan nyawanya. Nah, inilah beban Paulus untuk bangsanya. Saudara, bagaimana pula dengan kita? Adakah kita mempunyai beban yang sama seperti Paulus? Ya, sama seperti John Knox untuk suku-suku bangsa kita sendiri. Pelajaran ini juga mencabar saya secara pribadi, ya. Adakah saya sanggup mengorbankan diri untuk menjadi saksi Kristus? Adakah saya sedia untuk memberitakan Injil, berita keselamatan kepada orang-orang yang belum selamat? Saudara, di sini kita lihat hati seorang hamba Tuhan yang benar. Seorang penginjil yang benar, berhati penginjil. Dan Paulus sanggup untuk berkorban untuk keselamatan bangsa-bangsanya. Malah dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan yang menariknya di sini, orang-orang yang Paulus ingin injilkan adalah orang-orang Yahudi. Apa yang menariknya di sini? Ya, sebab orang-orang Yahudi telah memulaukan Paulus ya, boikot Paulus ya. Sebab mereka telah menganggap Paulus seorang pengkhianat ya, yang telah keluar dari keyahudian dan memulakan agama baru, yaitu menjadi pengikut Kristus. Ya, itulah anggapan mereka. Ya, orang-orang Yahudi, terutamanya para Farisi, memang menyangkal Yesus sebagai Mesias. Ya, maka mereka juga menganggap Paulus musuh kepada orang-orang Yahudi. Sebab Paulus memberitakan tentang Yesus. Mereka mau menangkapnya, mau menganiayainya, mengungkitkan tuduhan-tuduhan palsu terhadapnya, malah mau membunuhnya. Ya, di setiap tempat yang dia pergi, Paulus menghadapi tantangan yang kuat dari orang-orang Yahudi. Tetapi dalam semuanya ini, saudara, Paulus masih mengasihi mereka dan mendoakan keselamatan mereka. Wow, luar biasa. Kenapa?
Sebab Paulus dulu pun seorang penganiaya Kristen yang paling kuat dan sangat kejam. Ya, Paulus juga seorang Farisi, seorang yang kuat agama. Dia pikir tindakan dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah betul. Tetapi apabila Yesus telah selamatkan Paulus, dia bertaubat dan menjadi pengikut Yesus yang paling setia, ya. Dulu dia telah dibutakan oleh pegangan keagamaannya. Ya, dibutakan oleh pegangan keagamaannya. Dia tidak tahu kebenaran. Di dalam Roma bab 10 ayat 2 berkata begini. Ya, Paulus mengatakan perkara yang sama tentang suku bangsanya sendiri, yaitu sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Wow. Sekarang Paulus telah mengenal kebenaran. Dan kebenaran Yesus itu telah memerdekakan dia. Amin. Ya. Dan sekarang dia mau supaya suku bangsanya mengenal kebenaran itu juga. Supaya dapat memerdekakan mereka. Nah, seterusnya Paulus menyenaraikan keistimewaan-keistimewaan yang telah dimiliki oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Ayat 4 dan 5, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Ya, keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Israel begitu banyak sekali, ya, diangkat menjadi anak, menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian. Nah, di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah covenant, ya. Lain pula maksudnya dengan the promises of God. Ya, covenant ya adalah perjanjian yang dibuat antara Tuhan dan Israel, menandakan keistimewaan perhubungan antara Tuhan dan Israel. Itulah sebabnya Israel diangkat menjadi umat pilihan Allah. Banyak covenant yang telah dibuat, ya, di antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, perjanjian dengan Daud, perjanjian dengan Nabi Nuh, perjanjian dengan Musa, ya, dan seterusnya, hukum Taurat, ibadah, janji-janji, dan keturunan bapak-bapak leluhur. Nah, ini penting, yaitu mereka mewarisi suatu tradisi dan sejarah yang sangat membanggakan, ya. Mereka adalah keturunan suatu bangsa yang dipilih Tuhan. Dan mereka boleh bangga, ya, dengan Bapak Abraham yang dipanggil Tuhan, ya, untuk menjadi bapak seluruh bangsa. Dan mereka adalah keturunan daripada Bapak Abraham ini. Dan mereka juga bangga mereka memiliki Bapak Musa yang Tuhan panggil untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perhambaan di Mesir. Mereka juga bangga sebab mereka memiliki tokoh-tokoh terkenal seperti Yosua. Wow. Raja Daud, wow, yang mengalahkan musuh-musuh dan Gergasi. Ya, sesungguhnya mereka memiliki suatu warisan yang sangat membanggakan. Dan yang paling istimewa daripada semua itu, mereka memiliki Yesus. Dan ayat 5 menyambung dengan mengatakan Yesus adalah Mesias yang diturunkan sebagai manusia untuk semua. Dan bermaksud mereka boleh bangga bahwa bangsa Yahudi lah, yaitu bangsa mereka yang memberikan kepada dunia Mesias. Wow, sungguh bangga sekali, kan? Karena Yesus juga seorang Yahudi, ya, yang lahir
dari keluarga Yahudi. Ya, datang dari Israel. Dan saudara, satu perkara yang sangat luar biasa. Yesus bukan sekadar manusia biasa. Ayat 5 mengatakan lagi bahwa Yesus adalah yang di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Wow, luar biasa. Saudara, perhatikan ayat ini mengatakan Yesus adalah Allah. Yaitu Paulus juga memanggil Yesus sebagai Allah. Ini menunjukkan Yesus benar-benar adalah Tuhan. Dan karena Yesus adalah Tuhan, maka dialah yang harus dipuji, disembah sampai selama-lamanya. Amin. Nah, inilah satu ayat yang sangat kuat menunjukkan keilahian Yesus. Ya, maka saudara, adakah Tuhan masih mengasihi bangsa Yahudi? Sudah pastinya iya. Ya, Tuhan masih mengasihi bangsa Yahudi. Malah, Tuhan bukan saja mengasihi bangsa Yahudi, tetapi mengasihi kita semua. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dan karena itu, kita harus mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukannya memiliki pengetahuan agama atau rajin melakukan ibadah agama, tetapi yang terlebih dahulunya mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, apabila kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi, ya, memiliki keselamatan daripadanya, maka ibadah keagamaan kita, pelayanan kita akan menjadi lebih bermakna lagi. Amin. Kita akan memiliki perhubungan yang paling bahagia bersama Tuhan. Itulah yang paling bahagia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat dekat kepada kita, dan kita boleh mengenalnya secara pribadi. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang sentiasa melimpah-limpah dalam hidup kami. Setinggi-tinggi syukur kami naikkan kepada Allah Bapa, karena Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan yang pasti. Dan tidak ada seorang pun yang akan dapat merebut kami dari tangan-Mu. Ya Tuhan, kepada kami yang telah mengenal kebenaran-Mu dan mengecap kebaikan-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu memohon agar Engkau akan memberikan kepada kami kerinduan dan beban untuk menjadi saksi yang baik seperti Paulus. Memberitakan kebenaran kepada teman-teman yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Kiranya kebenaran-kebenaran yang diberitakan akan dapat memerdekakan mereka yang masih hidup dalam belenggu dosa dan kuasa kegelapan. Allah Bapa, terima kasih. Engkau telah mendengar doa permohonan kami. Engkau akan lakukan seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu yang termulia dan teragung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Jadilah saksi yang baik. Mulalah lebih mengasihi, ya. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih,
kuasa, dan ketertiban. Amin. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.